semuanya baik ya. Teacher Melda juga kabarnya baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Tapi sebelumnya Teacher Melda mau ajak anak-anak semuanya untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Teacher Melda bacakan buat kita semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami kembali belajar tentang Tuhan lewat pelajaran agama hari ini. Biar Tuhan memberkati kami semua, menolong kami bagaimana cara kami menghormati orang tua kami, bagaimana cara kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, urapi kami semua. Biarlah proses belajar dan mengajar pagi hari ini walaupun lewat daring semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua anak-anak yang di rumah boleh paham dan mengerti tentang pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik minggu lalu itu. Judul temanya adalah hukum kelima. Subtemanya perintah Allah. Teacher Melda mau review dulu. Perintah Tuhan itu apa sih yang kita pelajari minggu lalu? Tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu perintah siapa? Perintahnya Tuhan. Dan tertulis di hukum Taurat yang yang kelima. Diingat ya, menghormati orang tua tertulis di hukum Taurat yang kelima. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita dengan subtema makna menghormati orang tua. Jadi ada makna ketika kita menghormati orang tua kita. Ini slide-nya. Teacher Melda buat apa sih kita belajar tentang menghormati orang tua atau tentang hukum-hukum Tuhan? Nih Teacher Melda sudah buat supaya siswa atau anak-anak semua mengenal dan memahami kenapa mereka harus menghormati orang tua mereka. Siswa belajar menerima bersyukur kepada Tuhan atas orang tua yang kalian miliki. Jadi nggak boleh pilih-pilih orang tua. Aku nggak mau mama yang ini, aku mau mama yang itu. Jadi nggak boleh ya. Bersyukur. Siswa dapat mengenal berkat dari menghormati orang tua, yaitu panjang umur. Siswa mengetahui bagaimana cara menghormati orang tua. Jadi kamu juga tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Itulah tujuan kamu belajar tentang hukum yang kelima, yaitu menghormati orang tua. Nih, orang tua adalah wakil Allah di dunia. Menghormati orang tua berarti menghormati Allah. Kenapa Teacher Melda? Karena orang tua adalah wakilnya Allah. Mereka adalah Allah yang terlihat oleh anak-anak semuanya. Jadi kalian harus menghormati orang tua kalian sama seperti kalian menghormati Allah. Ini ada gambarnya tuh, ada gambar ayah dan gambar ibu nih. Menghormati orang tua berarti menghargai dan menolong. Ingat ya, menghargai dan menolong. Menolong berarti membantu mamanya, membantu papanya di rumah. Apa yang bisa kamu bantu? Teacher, aku kan usiaku masih kecil, masih kelas 2. Emang apa yang bisa aku kerjakan? Ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, menghormati bukan hanya bersikap hormat, bukan hanya sekedar papa mama datang hormat loh. Enggak gitu ya. Menghormati itu sikapnya kelihatan lewat tingkah laku kamu, attitude kamu di dalam keluarga, di dalam bagaimana menghadapi ketika mama marah, menghadapi ketika mama lagi letih. Apa yang kamu lakukan? Dari situ kelihatan kamu respect gak sama orang tua kamu. Menghormati juga berarti memberi perhatian kepada orang tua. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu yang bertanggung jawab merawat orang tuamu. Kenapa Teacher? Karena sekarang kamu masih kecil, mama masih gendong-gendong. Ketika nanti kamu sudah dewasa, mama dan papa kamu gak bisa lagi ngapain-ngapain. Mungkin udah jalannya udah gini, udah batu-batu atau udah terbaring sakit. Karena kamu sudah dewasa, sudah kerja, sudah sukses, kamu harus kembali merawat mereka. Kamu yang akan menggendong mereka.
kebalikan. Ketika tenaga orang tua sudah lemah, kamu yang mencukupi kebutuhan mereka. Jadi ketika orang tua nggak bisa kerja lagi, nggak bisa cari nafkah lagi, kamu yang akan memberikan mereka makanan. Itulah tugas anak. Ini contohnya menghargai dan menolong. Ada gambar mama lagi dibantu sama anaknya tidy up the toys, lagi beres-beres mainan, lagi melipat kain dari jemuran, lagi menyapu, lagi nyuci piring. Coba diperhatikan, kamu pernah nggak melakukan hal demikian? Ternyata itu salah satu contoh menghargai dan menolong orang tua. Melipat kain dari jemuran. Jangan-jangan ketika hujan datang, mamanya lagi sibuk, kamu cuek aja. Biarin aja, kan ada mama yang ngangkat jemuran. Minimal kamu ingatin, mama datang hujan, ambil jemuran. Habis dari jemuran, bantu lipat kayak gitu, dilipatin kainnya, dirapikan. Bukan memberantakin. Itu ada anak yang tidy up the toys, habis dia main, dirapikan kembali. Tidak dibiarkan. Ada nggak yang mamanya dibiarin? Habis main diberantakin, biarin aja, aku mau pergi Tidak boleh ya sayang, harus dirapikan. Membantu menyapu, apa yang kamu bisa lakukan? Itu salah satu contoh menghormati dan menghargai orang tua. Tuh, ada yang bantu masak, bantu bikin kue di dapur, bantu mamanya tuh. Hebat kan? Bukan membantu berantakin. Dia bilang, mama, apa yang bisa aku lakukan? Membantu mama, nanti mama pasti kasih kerjaan. Oke, kita lanjutkan nih. Memberi perhatian kepada orang tua. Ini yang Teacher Melda bilang tadi. Ketika kamu masih anak-anak, nih ditimang-timang sama papanya, digendong sama mama papanya. Tapi setelah kamu sukses, setelah kamu besar, berubah posisinya. Mamanya digendong. Kenapa digendong? Udah tua, udah pikun, udah nggak bisa jalan. Tugas kamu sebagai anak merawat mereka. Itulah bukti bahwa kamu respect sama orang tuamu, bahwa kamu memberikan perhatian kepada orang tua. Jadi kamu harus sayang sama orang tuamu ya. Oke, nih tanpa ayah dan ibu tidak ada anak yang terlahir di dunia. Jadi kamu nggak boleh bilang aku nggak mau apa yang ini. Aku nggak bersyukur dengan orang tuaku yang sekarang. Nggak bisa ya. Kamu harus bersyukur. Kenapa? Walaupun papa kamu jahat menurutmu atau menurut kamu mamamu jahat sekalipun, tapi mereka itu adalah orang yang terbaik, orang tua yang terbaik yang Tuhan berikan sebagai wakilnya kepadamu. Sebagai anak kamu harus tunduk dan hormat kepada orang tuamu ya. Nih, terus ayah dan ibu mewariskan genetika dan sifat, warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, bahkan kesukaan mereka kepadamu. Jadi kamu itu akan mirip banget copy pastenya papa dan mama. Rambutnya, contohnya nih papa atau mama rambutnya keriting, kamu pasti rambutnya keriting. Nggak bisa bilang, aduh aku mau rambutnya lurus. Tapi kan gennya papa mamanya keriting, rambutnya harus keriting. Ada yang lurus, rambutnya lurus. Mamanya hidungnya mancung, bisa niru ke anaknya. Kulit mamanya hitam, anakmu juga bisa hitam. Jadi kamu harus bersyukur dengan keberadaan orang tua. Mau orang tuamu keriting, mau orang tuamu rambutnya lurus, mau hitam. Walaupun menurut kamu, mama aku gendut, mama aku kurus, itu adalah orang tuamu yang terbaik yang Tuhan berikan. Jadi kamu nggak bisa bilang aku nggak suka rambut keriting, aku nggak suka kulit hitam. Nggak boleh. Kenapa? Itu adalah warisan dari orang tuamu, karena itu akan turun. Itu seperti genetiknya ya. Kalau ada yang tidak kamu suka, jangan marah. Nggak boleh marah, itu pemberian Tuhan ya. Jadi harus disyukuri segala sesuatunya. Bersyukurlah karena kamu memiliki ayah dan ibu. Karena banyak orang nggak punya ayah dan ibu. Mungkin dia rambutnya lurus, dia bingung. Tiba-tiba mamanya rambutnya keriting, kok rambutku lurus ya? Ternyata dia diadopsi, bisa jadi gitu. Jadi kamu bersyukur nggak diadopsi ya. Atau kamu bersyukur kalau orang tuamu mendidik kamu, mengurus kamu sampai hari ini. Kalaupun ada yang mungkin diadopsi, kamu juga bersyukur dapat orang tua yang terbaik yang mau mengurus kamu, membesarkan kamu semuanya. Ini janji Allah. Janji Allah adalah lanjut umur di tanah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita menghormati orang tua, janji Allah itu apa buat kita? Panjang umur. Bukan hanya umur panjang, tetapi keadaan kita juga akan baik. Siapa yang bilang Teacher Melda? Bukan Teacher Melda, tapi firman Tuhan. Ada di Ulangan 5 ayat 16.
Allah memberikan perintah menghormati orang tua beserta janji memberi umur yang panjang, keadaan yang baik dan kebahagiaan. Itulah janjinya Tuhan kepada kita yang menghormati orang tua kita. Allah menempatkan orang tua bukan hanya untuk dihormati, tetapi untuk mendatangkan berkat dan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Orang tua juga membawa sukacita bagi anaknya. Sebaliknya, anak juga membawa sukacita bagi orang tuanya. Jadi timbal balik. Ini mengasihi orang tua. Menghormati orang tua juga berarti mengasihi orang tua. Menghormati itu sama dengan mengasihi. Ada kasih sayang dan cinta antara anak dan orang tua, seperti yang Teacher Melda bilang tadi. Ada timbal balik. Kamu dikasih orang tua, kamu juga harus mengasihi mereka gitu. Sebab orang tua lah yang membesarkan dan merawat anak-anaknya. Nih, menghormati berarti mengasihi. Pernah nggak kamu melakukan hal-hal demikian di rumah? Tuh, yang pertama, mama papanya capek pulang kerja, duduk di kursi, duduk di sofa. Terus anaknya datang ngambilin air putih, segelas air putih. Mah, minum, papa minum. Pernah nggak? Begitu papa mamanya minum, betapa bahagianya papa mamanya, capeknya hilang. Kenapa hilang, Teacher? Anaknya good, mamanya pulang, wow, rumahnya sudah bersih, sudah disapu, sudah tidy up toysnya. Jadi mamanya pulang kerja itu tarik napasnya, senyum, terus mamanya senyum. Kenapa senyum? Wah, anakku hari ini menolongku. Jadi mamanya bisa panjang umur, marah-marahnya bisa kurang kalau kamu tolong mama. Jadi sering-sering tolong mama supaya marah-marahnya enggak kumat ya sayangnya. Jadi itu yang kedua. Ada gambar papanya lagi dipijitin, diurut-urut. Kalau papa mama pulang kerja capek, kamu juga bisa melakukannya, urut mama, atau kakinya betisnya diurut-urut, atau mungkin pundaknya kamu bisa urut. Itu bentuk perhatian dan kasihmu kepada orang tuamu. Banyak anak yang selalu menuntut ingin seperti temannya. Aku ingin seperti dia, nggak bisa sayang. Kenapa? Karena kita semua unik di mata Tuhan. Kita berbeda. Teacher Melda berbeda dengan teacher yang lain. Kamu juga berbeda dengan teman-temanmu. Jadi nggak bisa bilang aku nggak suka loh teacher yang itu. Teacher yang itu begini-begini. Nggak boleh ya. Semua teacher itu cantik di mata Tuhan, semuanya unik di mata Tuhan, punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kelihatan galak tapi dia sayang. Bukan galak sebenarnya tapi tegas ya. Ada yang murah senyum, ada yang juga suka bercanda. Jadi anak-anak juga begitu ya. Mereka tidak melihat perjuangan orang tua. Jadi kita harus mengingat perjuangan papa mama kerja untuk membuat kita hidup, membesarkan kita, terus membuat kita sekolah di tempat yang terbaik. Sekolah tangga lagi, biayanya mahal, tapi mama papa belajar memberikan yang terbaik kepada kalian semuanya. Saat orang tua tidak bisa memberikan ini contohnya, mama aku mau beli mainan, aku mau beli baju baru, waktu nggak dikasih marah-marah, mencak-mencak, nggak menghormati orang tua, nggak mau, pokoknya aku mau itu, marah. Padahal mungkin mamanya nggak punya uang, atau mamanya waktu itu memang nggak bisa beliin gitu. Jadi kita harus sebagai anak harus mengerti. Nanti mamanya jelasin kenapa. Kamu bisa tanya, kenapa mama nggak bisa belikan mainan itu? Nanti kamu mungkin bilang mainan itu nggak bagus buat kamu, atau memang uangnya belum ada. Kalau mama bilang nanti, kamu harus dengar ya, nggak boleh marah-marah gara-gara mainan. Tuhan Yesus tidak berkenan kepada anak yang seperti itu. Itu namanya tidak menghormati dan mengasihi papa dan mama. Kasih harus melandasi rasa hormat. Apapun keadaan orang tua, anak harus menghormati orang tuanya. Jangan pernah malu punya orang tua. Papa aku kan kerjanya gojek. Papa aku kan teacher cuma jualan di pasar. Mamaku cuma online. Mamanya dia naik mobil teacher. Mamanya dia kerjanya di BUMN atau PNS. Mama aku apalah teacher. Nggak boleh ya sayang, harus bersyukur. Mau mamanya kerjanya serabutan, kerja di PT, kerja di kantor, semuanya itu mama yang terbaik memberikan kepadamu. Jangan pernah dan jangan mau mamanya digantikan dengan mama yang lain. Oke, itu pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pesannya buat anak-anak semua, jangan lupa melakukan apa yang sudah kita pelajari ya. Nanti dibaca-baca lagi bagaimana harus menjadi anak yang
menghormati dan mengasihi orang tua. Oke, berikut adalah homeworknya, ada di halaman 27 sampai 28. Gambar mana yang memberikan contoh sikap yang baik, pilih, lalu diwarnai. Terus yang kedua, tuliskan 5 cara menghormati orang tua di rumah. Oke, itu aja sayang. Nanti kita bisa lanjutkan di Zoom meeting. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang bagaimana mengasihi dan menghormati orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, hamba berdoa biarlah seluruh anak-anak kelas 2 yang ada di rumah memahami maksud dan kerinduan Tuhan yang harus mereka lakukan sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Mereka bisa menghormati dan menghargai orang tua mereka. Jadikan mereka anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak berkat dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih, berkati papa mama, biar keharmonisan rumah tangga itu turun bagi keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan bisnis mereka, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.